Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali mengudara di kesempatan hari ini ya, untuk bersama-sama melihat dari progres aktivitas capaian pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu tentunya. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, di kesempatan hari ini pada tanggal 19 Desember 2021 kita akan bersama-sama untuk melihat dari aktivitas pengerjaan yang masih terus dilakukan. Seperti yang kita perhatikan di belakang ini ya, untuk perluasan di parkir area belakang VIP masih terus dilakukan. Begitu juga untuk pengerjaan di tribun tikungan ke-15 menuju ke-16 saat ini sudah mulai digarap ya untuk pondasi bawahnya. Tentunya untuk setiap titik yang sudah ditentukan, ada 11 titik untuk grandstand nanti akan dilanjutkan untuk pembangunannya ya. Begitu juga untuk pengerjaan lanjutan di bagian pedok dan drainase juga akan terus dilakukan pembenahan supaya semuanya terlihat lebih mantap tentunya. Ya, jadi kita langsung saja menuju ke titik pengerjaan yang kita bilang tadi ya, di tribun atau grandstand yang berada di tikungan ke-15 menuju ke-16, atau tepatnya sisi sebelah kiri untuk west gate atau jalur pintu masuk sebelah barat. Nah, ini dia ya. Aktivitas saat ini sudah mulai dilakukan untuk pengerjaan lanjutan, yaitu pemerataan terlebih dahulu di bagian dasar atau penempatan untuk pondasinya. Ya, di sini terlihat para pekerja sudah mulai aktif untuk melanjutkan dari pengerjaan ya, penataan ulang tentunya supaya lebih siap, lebih padat nantinya. Setelah itu akan dilanjutkan untuk pengerjaan material selanjutnya. Supaya tidak becek ya seperti ini, maka dilanjutkan untuk pengerjaan di bagian tribun yang ada di sini. Ya, Pertamina Mandalika International Street Circuit terus berbenah jelang gelarnya MotoGP 2022 ya. Saat ini tentunya Mandalika Grand Prix Association atau MGPA tengah meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung di sirkuit Mandalika agar syarat homologasi juga terpenuhi nantinya. Kami mendapat apresiasi dari pembalap dan kru tim World Superbike atau SBK ya, atas kualitas lintasan sirkuit kami setelah lomba 2021 selesai kemarin. Namun ada beberapa hal yang harus kami tingkatkan lagi ke depannya ya, ujar Voice CEO MGPA Cahyadi Wanda dalam keterangan resminya ya yang kita kutip. Saat ini MGPA rutin berkoordinasi secara intensif dengan beberapa pihak seperti Federation Motorsport International atau FIM dan Dorna Sport ya selaku operator MotoGP. Tidak cuma itu, mereka juga rutin berkomunikasi dengan Ikatan Motor Indonesia atau IMI atau IMI ya. Bukan tanda tanpa sebab ya, komunikasi ini rutin dilakukan MGPA harus berusaha memenuhi persyaratan yang ditetapkan FIM soal homologasi. Nantinya selain Dorna, FIM juga akan turut serta dalam progres untuk homologasi di Mandalika ini. Ya, selain dari memperbaiki akses keluar masuk kendaraan, pedestrian, penataan landscape, pit building, dan drainase dalam sirkuit, ya Indonesian Tourism Development atau ITDC ya juga tengah membangun tambahan grandstand di 11 titik yang kita bilang tadi ya di sirkuit Mandalika di seluruhannya. Ya, untuk keseluruhan pengerjaan ditargetkan rampung pada Maret 2022 mendatang nantinya. Selain meningkatkan kelengkapan serta sarana dan prasarana sirkuit, kami juga berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan event balap motor di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini, sehingga penyelenggaraan MotoGP akan lebih baik lagi, ujar Direktur Operasi dan Inovasi ya Bisnis MGPA Ari Prasetyo. Ari juga meminta dukungan kepada masyarakat agar persiapan menuju MotoGP 2022 berjalan lancar. Dengan begitu, masyarakat berkesempatan untuk menyaksikan langsung ajang balapan motor kelas dunia yang sempat hilang dari Indonesia selama 24 tahun ya. Kami percaya event MotoGP 2022 mampu jadi pemicu kebangkitan industri pariwisata dan memberikan efek berlipat ganda dan besar bagi perekonomian Indonesia, tutur Ari.
Ya, selain itu juga untuk menyambut balapan MotoGP 2022, kabar baik pun datang karena Mandalika Grand Prix Association atau MGPA segera merilis harga tiket untuk menonton MotoGP di tahun 2022 mendatang. Informasi tersebut diketahui dari unggahan di akun Instagram resmi MGPA tentunya. Ya, jadi itu yang kita tunggu-tunggu ya, tiket MotoGP Grand Prix of Indonesia di sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit akan segera dibuka. Seperti yang kita ketahui, sirkuit Mandalika dipercaya menjadi tuan rumah untuk balapan MotoGP setelah menggelar balapan World Superbike atau WSBK 2021. Sekedar informasi ya, MotoGP Indonesia 2022 dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret 2022 mendatang. Selain itu, Indonesia juga dipercaya menjadi tuan rumah tes pramusim MotoGP 2022 yang akan digelar pada tanggal 11 hingga 13 Februari mendatang. Para pembalap akan mencicipi aspal sirkuit Mandalika setelah mereka jalani tes pramusim di sirkuit Sepang, Malaysia 5 hingga 6 Februari 2022 mendatang. Namun sebelum itu dilaksanakan ada tes shakedown MotoGP pada 31 Januari sampai 2 Februari 2022. Tes itu juga digelar di sirkuit Sepang, Malaysia. MotoGP Indonesia 2022 menjadi balapan kedua pada musim depan. Sementara itu, seperti biasa ya, balapan pertama akan berlangsung di sirkuit Losail, Qatar pada 6 Maret 2022 mendatang. Ya, untuk menyambut dari balapan tersebut, segala lini atau aspek yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit akan segera dilakukan untuk percepatan pembangunannya. Seperti saat ini untuk pengerjaan lanjutan di bagian fondasi bawah ya, untuk tribun sudah mulai terlihat. Tadi kita lihat di tikungan ke-15 menuju ke-16 ya, di samping sisi kiri untuk WSG tersebut sudah mulai dilakukan pemerataan. Itu jadi tikungan ke-7 ya, atau ke tikungan ke-13 juga sudah mulai dilakukan pengerjaan. Dan di sini kita beralih ke sisi dalam, seperti yang kita lihat di sisi kiri untuk pengerjaan lanjutan juga sudah terlihat ya, pemerataan di mana di sana ada warung-warung warga masyarakat ya, sudah di clearkan tentunya, dan saat ini sudah mulai terlihat alat-alat berat lagi menuju ke depan ini untuk melakukan pemerataan di keseluruhan supaya semuanya terlihat lebih siap. Ya, ini merupakan jalur zona tengah seperti yang kita perhatikan bersama-sama ya. Nah, di sini nanti jalur yang ada di sini akan terhubung ke bagian tunnel pertama yang ada di sana, dan begitu juga untuk tunnel kedua. Modelnya nanti bundar di bagian tengah ya, dan di bagian tengah tersebut akan ada villa resort hotel yang akan dibangun secara bertahap untuk fasilitas penunjang MotoGP Mandalika ini. Ya, di sini kita akan lanjut ke depan untuk melihat situasi pengerjaan di mana aktivitas masih terus berlangsung untuk pemerataan di bagian zona tengah ya, seperti yang kita lihat di sini, maupun pengerjaan di jalur timur yang ada di sana, yaitu sisi sebelah kiri dari Bundaran Sunggung menuju ke sirkuit Mandalika. Saat ini masih berfokus untuk pengerjaan lanjutan di bagian sisi kiri dan kanan untuk sistem drainase. Begitu juga untuk pengerjaan lanjutan di parkir area maupun fondasi tribun yang berada di sisi sebelah kiri yang ada di depan sana masih terus berlanjut sampai saat ini. Tentunya di bulan Januari nanti semua akan terlihat lebih sibuk ya untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Untuk itu, channel ini akan selalu membagikan video-video terbaru tentang progres apa saja yang saat ini masih tengah terus dilakukan untuk pengerjaan lanjutan supaya semuanya terlihat lebih siap untuk sirkuit kebanggaan kita bersama. Oke, di sini kita lanjut kembali seperti yang kita perhatikan di sisi kiri di tikungan ke-6 menuju ke-7, di mana jalur akan dibuat juga menuju ke Pantai Serenting yang berada di sisi selatan sana ya. Begitu juga untuk jalurnya sudah mulai dilakukan untuk penghamparan lapisan agrega.
Ya, untuk tribun sendiri nanti akan ada sepanjang dari tikungan ke-6 menuju ke-7 sampai menuju tunnel kedua. Dan begitu juga di sisi kanan seperti yang kita perhatikan sudah diratakan untuk pondasi penempatan nanti untuk grandstand yang ada di sini. Seperti yang kita lihat di sini, begitu juga untuk bagian tengah ini sudah terlihat dengan jelas ya. Aktivitas sudah mulai dikerjakan pada bulan Desember ini. Tentunya di Januari untuk material-material yang akan digunakan untuk grandstand maupun di bagian tribun akan segera kita lihat bersama-sama. Oke, di sini kita sudah berada di tikungan ke-8, 9 menuju ke 10 ya, menuju ke Bukit 360. Seperti yang kita perhatikan di bagian bawahnya masih terus dilakukan pemadatan dan pemerataan, begitu jalurnya juga sudah terlihat jelas ya. Tinggal lanjutan nanti untuk pengerjaan di bagian sisi samping kiri dan kanannya supaya tidak longsor tentunya. Ya, untuk tribun ini akan menjadi tribun yang sangat luar biasa sekali kalau kita perhatikan bersama-sama ya, karena di sini pemandangannya luar biasa sekali. Kita bisa melihat pantai yang ada di depan sana maupun situasi dari ketinggian dari trek lurus juga kita bisa lihat dari ketinggian yang ada di bukit tersebut. Ya, untuk pengerjaan lanjutan yang akan dilakukan di bagian billboard Pertamina seperti yang kita perhatikan nantinya akan ditata lebih baik lagi ya. Di sini akan dilanjutkan untuk pemasangan di bagian tamannya akan diperbaiki maupun di bagian lampu akan dipenuhi nanti, dihiasi supaya lebih indah ketika malam hari tentunya untuk sirkuit kita. Dan kita tarik sedikit ke belakang, jadi kita bisa melihat untuk tikungan ke-9, 10 menuju ke-11. Seperti yang kita lihat di sini untuk sistem drainase, baik drainase Horoton, Pacific High Cap maupun Pacific Super 100 yang berada di sisi trek, semuanya aman terkendali. Tinggal pembenahan saja untuk sistem drainase yang berada di bagian zona tengah ya, yang saat ini masih terus difokuskan untuk penyambungan di bagian titik-titik yang belum terkoneksi dengan sempurna, supaya airnya langsung mengalir nantinya menuju ke bagian laguna yang ada di sisi kiri kita. Ya, di sini kita lanjut kembali penelusuran kita pada hari ini seperti yang kita perhatikan bersama-sama ya, di tikungan ke-13 menuju ke-14 sisi kiri maupun kanannya akan dibangun nanti tribun yang akan memanjang dari tikungan ke-13 menuju ke-15 bagian sebelah dalam maupun di bagian sisi kiri dari tikungan ke-14 tersebut menuju ke-17 yang ada di sisi luar atau sisi kiri trek lintasan. Ya, jadi kita sudah upload bersama-sama ya. Kita sudah lihat tadi untuk situasi maupun informasi yang akan kita segera sama-sama saksikan di sirkuit Mandalika ya. Seperti yang kita ketahui untuk pembenahan masih terus berlanjut, pihak-pihak terkait pengelola terus melakukan untuk pengerjaan lanjutan, yaitu di bagian sistem untuk drainase maupun pengerjaan lanjutan di bagian tribun yang akan segera kita saksikan bersama-sama. Dan di sini kita lanjut menuju ke West Gate atau pintu masuk sebelah barat. Seperti yang kita lihat di sini ramai sekali kunjungan karena hari ini hari Minggu ya. Jadi para wisatawan juga berdatangan untuk melihat dari keindahan sirkuit ini sendiri. Ya, jalur West Gate ini sudah siap sekali untuk penyelesaiannya, penyambungan di bagian trotoar, tinggal beberapa bagian yang belum dikerjakan maupun penghijauan di sisi kanan ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama, maupun pengerjaan lanjutan masih terus berfokus di bagian parkir yang berada di sisi barat ini. Seperti yang kita lihat bersama-sama ya, semakin mantap dan terus kita akan bersama-sama untuk membagikan video-video terbaru buat kalian semua.
baik dari pengerjaan untuk sirkuit Mandalika maupun infrastruktur yang akan dilakukan untuk menyambut dari ajang balapan atau perhelatan MotoGP di tahun 2022 maupun untuk kelanjutan dari pengerjaan yang ada di sirkuit kebanggaan kita bersama. Ya, jadi seperti inilah kondisi yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit, di mana kita sudah upload bersama-sama ya di keseluruhan, baik di bagian trek lurus, pengerjaan untuk pedok juga saat ini masih terus berfokus, dan pengerjaan untuk tribun sudah mulai terlihat. Untuk itu, apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas, ya mohon koreksinya, nanti bisa berkomentar di kolom komentar ya di bawah ya. Kita berdiskusi bersama-sama. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu juga channel ini dengan cara like dan subscribe. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di kesempatan hari ini ya. Besok kita akan kembali untuk bersama-sama dan terus akan memberikan informasi tentang progres yang ada. Untuk itu, saya Joni Ahmad mengucapkan watur tampiasi kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Untuk itu ya, saya Joni Ahmad menutup perjumpaan kita di kesempatan hari ini. Untuk itu saya sampaikan, selalu jaga kesehatan ya. Semoga saja kita semua bisa menonton bareng nanti di pagelaran MotoGP 2022. Sampai di sini saja ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.